Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aprilia Gesila dari Manajemen Semester 4. Akan mempresentasikan sedikit materi tentang apa itu manajemen investasi. Yang pertama yaitu definisinya. Definisi investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal dalam dua bentuk. Yang pertama, investasi nyata atau real investment yang secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, pabrik, tabungan, deposito, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu investasi keuangan atau financial investment, lebih banyak melibatkan pada kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Selanjutnya yaitu dari bentuk investasi ini merupakan bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Tetapi yang paling cenderung digunakan dalam perekonomian modern adalah investasi keuangan. Saat ini lembaga untuk investasi berkembang pesat dan memberikan fasilitas untuk berinvestasi secara nyata. Sehingga kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan bersifat kompetitif. Ini dapat kita lihat dari keberadaan dan kualitas dari pasar modal yang diakui oleh investor yang bersangkutan. Jenis saham yaitu menurut cara peralihannya, jenisnya ada dua. Yang pertama, ada saham atas untuk bearer stock tanpa identitas pemilik. Yang kedua yaitu saham atas nama register stock. Nah, menurut tagihannya, jenis investasi ada dua juga. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Yang kedua, saham preferen. Preferen juga ada jenisnya. Yang pertama, cumulative preferred stock dan non-cumulative preferred stock, dan juga participating preferred stock. Agar dapat portofolio saham ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal yang sebagai berikutnya. Ada yang pertama, satu, sebaiknya tidak membuat portofolio hanya dari satu industri saja, dalam artian harus memilih berbagai bidang industri lainnya agar investor tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, yang kedua yaitu sebaiknya memilih saham yang berkorelasi negatif, sehingga bila suatu saham yang mengalami penurunan, segera dijual, dan jika ada saham yang mulai meningkat, segera untuk dibeli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya untuk mengisi tugas dari mata kuliah manajemen investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.